Aku tidak mau main-main. Aku mau serius beribadah. Sekali Yesus tetap Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Aku berpakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Yuk teman-teman. Aku tidak akan beribadah sambil makan. Meski aku pakai gadget, aku akan tetap ibadah dengan sungguh-sungguh. Aku akan ajak papa mama untuk menemani aku ibadah Abi online. Aku mau memuji Tuhan dengan semangat. Aku akan mendengarkan dan mencatat pesan-pesan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Jumpa lagi sama Cici Devi dan Om Klik. Yeay, senang sekali ya. Minggu pagi ini kita dapat berkumpul kembali. Siapa yang sudah siap angkat tangannya? Ya, yang sudah siap bangkit berdiri. Kita mau berdoa dulu sebelum mulai ibadah ya adik-adik. Yang sudah siap, tutup matanya, lipat tangannya. Kita mau doa dulu. Bapa kami yang ada di surga, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh berkumpul kembali Tuhan. Kami boleh ibadah online kembali Tuhan. Terima kasih semua karena anugerah dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pimpin kami Tuhan. Kami mau memuji-muji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Pimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, pagi ini kita mau memuji Tuhan. Siapa yang udah siap? Kita mau mengucapkan selamat pagi Tuhan. Yuk semuanya, kita memuji Tuhan dengan semangat. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Cici belum lihat nih semuanya nyanyi. Ayo, semuanya ikut nyanyi ya, semangat ya. Yuk, sama-sama ya. Kita ucapkan selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Yeay! Adik-adik masih mau memuji Tuhan? Kita nyanyikan satu lagu pujian, baca kitab suci. Kita sama-sama ya, yuk. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik yang di rumah semuanya masih rajin baca Alkitab? Ikut program Gema yang diadakan sama Abi Hosana. Cici yakin semuanya rajin-rajin. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari,
doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik masih semangat untuk memuji Tuhan? Tetap bangkit berdiri, kita masih mau memuji Tuhan. Lagu bertambah-tambah dalamnya kasih Yesusku. Yuk kita nyanyi sama-sama, semuanya pakai gerakan ya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Adik-adik percaya kan Tuhan Yesus kita mengasihi kita semua? Kita nyanyikan lagu ini sama-sama kembali ya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Yesus dalamku, kasih Yesus dalamku. Yeay, kasih Tuhan luar biasa buat kita, sedalam lautan, selebar apa tuh? Bumi ya, terus setinggi langit. Ya, luar biasa Yesus kita, hebat. Nah, sekarang kita mau menyaksikan teman-teman yang mau memberikan kesaksian. Yuk kita saksikan teman-teman kita ya. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pesan dari God bless you. Jesus is my savior. Ini adalah kreativitas kita untuk minggu ini, yaitu gift card. Satu ini adalah Jesus love me, yang ini Jesus love you, ini Jesus love us. Harapan kita minggu ini adalah Mazmur 121 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Pertolonganku ialah dari
langit dan bumi. Amin. Shalom teman-teman, ayat Al-Quran hari ini Mazmur 121 ayat 2. Pertolongan aku adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dadah, apisan dari Tuhan Yesus memberkati. Shalom, ayat hafalan minggu ini adalah Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terima kasih, God bless you. Shalom, happy Sunday. Ini kartu ucapan saya. Ada tulisan nih, Jesus love me. Dan ayat hafalannya hari ini Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat 2. Bye, God bless you. See you again. Bye-bye teman-teman. Shalom teman-teman. Ayat hafalan hari ini adalah Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Bye teman-teman, happy Sunday. Shalom teman-teman. Shalom teman-teman. Ayat hafalan minggu ini dari Mazmur 121 ayat 2. Ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini hasil kreativitas minggu ini. Membuat kartu ucapan berbentuk kado. Nah, kita buka ya. Ini ada tulisannya nih teman-teman. Jesus love you. Happy Sunday teman-teman. God bless you. Happy Sunday teman-teman. God bless you. You later. Nah, gimana tadi adik-adik sudah menyaksikan teman-temannya bersaksi? Semuanya hebat-hebat ya? Bisa bersaksi, menghafal ayat, keren-keren, berkreativitas juga keren-keren. Ya, Tuhan Yesus luar biasa pakai anak-anak Abi Hosana dengan sungguh hebat dan luar biasa. Nah, sekarang kita sudah mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang sudah siap? Wah, Cici lihat banyak yang sudah siap. Sudah siapkan Alkitab juga. Sebelum kita mulai dengar cerita, kita nyanyikan satu pujian. Berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Adik-adik, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya, dengan sungguh-sungguh. Kau hiasi
kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Engkau baik Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan, berkat kemurahan-Mu Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Kami boleh menjalani hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan, kami Tuhan sudah siap Tuhan untuk mendengarkan cerita-Mu Tuhan. Tuhan buka hati kami Tuhan, buka telinga kami Tuhan, supaya kami boleh dengan sungguh-sungguh mendengarkan cerita Tuhan. Tuhan juga urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya semua? Tentu kalian semua sehat ya, karena kita setiap hari dilindungi oleh Tuhan Yesus ya, sehingga kita semua bisa sehat, bisa kuat ya, kita bisa bersekolah ya kan, kita terlebih bisa ikut ibadah online saat ini. Adik-adik, saat ini Cici mau bercerita mengenai perlindungan atau penjagaan ya. Nah adik-adik, ada satu orang bapak. Bapak ini pekerjaannya adalah seorang pemuji. Pemuji itu apa sih Ci? Nah pemuji itu artinya orang yang suka memuji Tuhan, suka bernyanyi, suka bercerita ya. Dia kalau bertemu orang dia pasti bercerita mengenai kebaikan Tuhan Yesus. Misalnya nih, saya ini waktu itu sakit, sekarang saya disembuhkan. Terus dia suka kata lagi, saya senang sekali karena saya punya Tuhan yang hebat, yang selalu menjaga saya. Nah adik-adik, bapak ini bernama Bapak Asaf. Bapak Asaf ini terkenal sebagai seorang pemuji di dalam kitab Pemazmur. Terlebih di Pemazmur 73 adik-adik ya. Di Pemazmur 73 ini Bapak Asaf bilang adik-adik, aku ingin selalu dekat kepada Tuhan. Nah, dia bilang gitu adik-adik. Kenapa Bapak Asaf ingin selalu dekat kepada Tuhan? Karena kalau Bapak Asaf dekat kepada Tuhan, berarti Tuhan itu menuntun adik-adik. Kemana Bapak Asaf pergi, pasti dituntun Tuhan. Dan kalau kita lagi jalan, Tuhan selalu menuntun kita supaya kita tidak terjatuh. Nah adik-adik, Bapak Asaf itu orang yang hebat.
ya kan? Orang yang selalu memuji Tuhan. Siapa adik-adik di sini yang mau seperti Bapak Asaf menjadi pemuji? Wah, banyak adik-adik ya. Nah, sekarang Cici kasih tahu nih, bagaimana ya caranya supaya kita seperti Bapak Asaf, dilindungi oleh Tuhan ya, dijaga oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan. Mau tahu nggak adik-adik? Mau ya? Nah, ada syaratnya, yaitu 1, kita harus apa ini? Apa adik-adik? Iya, kita harus membaca Alkitab ya. Nah, sekarang kita buka ya adik-adik dalam Mazmur 91. Kita buka ya Mazmur 91 ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Nah, adik-adik, dalam Mazmur ini, Mazmur 91 ini dikatakan apa? Orang yang duduk ya, duduk dalam lindungan yang maha tinggi ya. Arti duduk apa adik-adik? Nah, kenapa dibilang duduk ya adik-adik ya? Tidak dibilang lari ya, tidak dibilang jalan-jalan ya, tetapi Tuhan ingin melindungi kita apa? Dengan cara kita harus duduk. Nah, begini adik-adik duduk ya. Kenapa kita harus duduk? Supaya kita dapat fokus. Fokus itu artinya kita dapat memandang ke depan ya, tidak jalan, tidak ke kanan atau ke kiri. Ya, khususnya kalau kita saat mendengarkan firman Tuhan, kita duduk, nggak jalan-jalan ya, tidak lari ke sana, lari ke sini, tapi kita tetap duduk dengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah, adik-adik, kedua, kita ini harus dilindungi. Nah, nih adik-adik, dilindungi itu artinya kita itu berlindung, ya kan? Nah, seperti ini nih adik-adik. Cici kan bawa payung. Payung ini gunanya untuk apa? Ayo, siapa yang tahu payung ini gunanya untuk apa ya? Ya, payung ini berguna untuk melindungi saat kita hujan. Jadi kita nggak kehujanan. Terus saat panas ya, kalau di siang hari kan panasnya terik banget tuh. Tapi kalau kita pakai payung, kita dilindungi. Jadi kita tidak merasakan panas adik-adik. Nah, demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, selain kita duduk diam, kita juga harus berlindung ya, berlindung atau dilindungi. Siapa yang lindungin kita adik-adik? Ya, siapa? Ya, yang lindungin kita adalah Tuhan Yesus adik-adik. Dengan cara apa? Kita tiap hari berdoa nggak adik-adik semua? Berdoa kan? Nah, kita berdoa setiap hari. Kita minta Tuhan lindungin saya dari sakit penyakit. Nah, terus apa lagi doanya? Tuhan lindungin saya, pimpin saya supaya saya dapat nilai yang baik. Saya menjadi anak yang pintar. Nah, kita minta perlindungan kepada Tuhan adik-adik ya. Nah, itu gunanya kita dilindungi. Jadinya kita harus duduk diam dan berlindung kepada Tuhan ya. Nah, kalau kita duduk diam dan berlindung kepada Tuhan, Tuhan bisa loh adik-adik ubahkan sifat-sifat kita yang kurang baik ya. Misalnya nih, adik-adik ada yang suka jahil ya, suka gangguin temennya. Tetapi saat adik-adik belajar untuk duduk diam dan berlindung dalam Tuhan, Tuhan ubahkan loh adik-adik sifat adik-adik yang jahil menjadi anak yang baik adik-adik ya. Terus apa lagi sifatnya? Sifat adik-adik yang misalnya suka berantem ya, suka mukul temennya, Tuhan ubahkan adik-adik ya, karena adik ini apa? Duduk diam dan berlindung pada Tuhan. Tuhan ubahkan menjadi anak yang baik ya, tidak suka berantem tetapi menjadi anak yang suka menolong. Mau nggak adik-adik? Mau atau tidak? Siapa yang mau? Ayo tunjuk tangan, siapa yang mau? Ya, mau ya adik-adik. Semuanya kita mau dipimpin nama Tuhan ya.
dilindungi sama Tuhan, dijaga setiap hari ya, menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang dikasihi Tuhan, anak-anak kesayangan Tuhan Yesus adik-adik ya. Nah adik-adik, tadi kan udah dengar penjelasannya bahwa kita harus duduk diam dan kita harus berlindung ya adik-adik ya, berlindung di dalam naungan Tuhan Yesus ya. Kenapa kita harus berlindung? Karena kalau kita berlindung dan duduk diam kepada Tuhan, kita akan dipimpin adik-adik. Dipimpin dalam setiap kehidupan kita. Menjadi makin hari kita menjadi anak yang lebih baik adik-adik ya. Contohnya ya, misalnya kalau kamu tuh anaknya tadinya nakal ya, super aktif sekali ya, suka ganggu temennya. Tetapi saat kamu memutuskan untuk kamu duduk diam, kamu mau berlindung kepada Tuhan, meminta pimpinan Tuhan, Tuhan pasti ubahkan sikap kamu yang tadinya nakal menjadi anak yang baik, anak yang luar biasa, terus anak yang disukai oleh semua orang. Terus adik-adik, yang kedua nih, kalau kita sedang sakit, ya kan, kita mau duduk diam, kita mau berlindung dalam Tuhan Yesus ya, kita memohon doa pada Tuhan Yesus, pasti Tuhan jamah adik-adik, sakit penyakit adik-adik akan sembuh ya adik-adik ya. Terus adik-adik, kalau kita duduk dalam lindungan Tuhan juga, kita semua satu keluarga kita akan dilindungi, kita semua akan dijaga oleh Tuhan adik-adik ya. Tidak ada satu penyakit pun yang dapat menimpa kita karena kita dilindungi adik-adik, dijaga oleh Tuhan, dipagari oleh Tuhan ya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Dia dapat menyembuhkan segala penyakit, Dia dapat memberikan kepada kita kepintaran, Dia dapat melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil loh adik-adik. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat adik-adik. Nah adik-adik, jika kamu sedang takut ya adik-adik ya, Cici mau kasih tahu tip untuk adik-adik. Bagaimana sih Ci, kalau aku nih saat ini sedang takut ya, aku sedang gelisah adik-adik, Ci gimana caranya? Cici kasih tahu tipnya. Kamu perkatakan ini, kalau kamu sedang takut, kamu katakan, Tuhan akan melindungi aku saat aku dekat dan mencari Dia. Bisa adik-adik perkatakan itu? Ayo kita ulangin ya. Tuhan akan menjaga aku dan melindungi aku saat aku mencari Dia. Nah adik-adik, jadi kalau kamu sedang takut atau kamu sedang gelisah ya, kamu perkatakan itu ya. Kamu harus perkatakan, Tuhan akan melindungi aku dan menjaga aku ya kan, saat aku mencari Dia adik-adik. Jadinya apa adik-adik? Tuhannya lebih besar. Jadi yang tadinya kamu takut itu kabur adik-adik ya kan. Nah adik-adik, dari saat ini kita mau belajar ya untuk menyiapkan waktu untuk dekat kepada Tuhan, yaitu dengan cara kita berdoa ya adik-adik ya. Terus apa lagi? Tadi Cici bilang membaca ini. Adik-adik, kita setiap hari harus membaca Alkitab ya. Kita membaca firman Tuhan. Nanti Tuhan berkatakan apa ya untuk kita hari ini ya. Saat kita baca ini berarti kita akan duduk diam adik-adik. Kan kalau kamu sedang baca, bisa nggak jalan-jalan? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Nah tapi kalau kita belajar ya dari sekarang, kita harus duduk diam. Kita membaca firman Tuhan ya, kita merenungkannya dan kita minta perlindungan Tuhan supaya Tuhan memimpin setiap kehidupan adik-adik semua ya, menjaga adik-adik semua menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang sangat dikasihi oleh semua orang, dan anak-anak terlebih menjadi anak-anak siapa? Anak-anak kebanggaan Tuhan Yesus adik-adik ya. Nah, mau kan?
Nah, adik-adik sekarang kita mau berdoa ya. Kita lipat tangan kita tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini, untuk firman-Mu yang kami boleh dengar. Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu yang taat Tuhan untuk boleh duduk diam dan berlindung dalam naungan-Mu. Tuhan pimpin setiap kehidupan kami ya Tuhan, untuk menjadi berkat, menjadi terang dimanapun kami berada. Tuhan berkati sekolah kami, berikan kami hikmat dan akal budi, dan berikan kepandaian ya Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati kedua orang tua kami, baik yang berusaha dan bekerja. Dan Tuhan berkati juga kesehatan untuk kami semua. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Ayat hafalan minggu ini ada dalam Mazmur 91 ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Nah, adik-adik bisa kan ayat hafalannya? Kita ulang ya. Mazmur 91 ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Bisa adik-adik? Nah, adik-adik, minggu ini ada Bible quiz. Coba adik-adik cari ayatnya ada di mana ya adik-adik ya. Yang berbunyi seperti ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai terletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Nah adik-adik, nyanyian tadi itu ada di kitab apa ya adik-adik ya. Nah dijawab ya adik-adik ya, di share, kasih tahu ke guru kelas masing-masing. Oke adik-adik, sampai jumpa kembali ya di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah adik-adik. Hai teman-teman. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Apakah teman-teman sudah bisa transfer sendiri? Kalau belum bisa, minta tolong papa dan mama ya untuk transfer persembahannya. Jangan ditunda ya, sebab biasanya kalau kelamaan ditunda bisa lupa loh. Yuk ajak papa mama untuk transfer persembahannya sekarang juga. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi di acara kreativitas minggu ini. Nah adik-adik, untuk minggu ini Cici akan buat payung. Nih payung adik-adik untuk apa gunanya? Ya untuk kita berlindung dari hujan dan panas. Jangan lupa adik-adik, kita perlu juga untuk berlindung di payungnya Tuhan loh. Nih caranya ya, bikin payung kita bisa buka tutup ya, oke? Nah adik-adik, bahannya dari kertas origami, yang penting bujur sangkar. Cara buatnya, adik-adik lipat dari sudut sini ke sudut sini ya, terus dibuka, dibalik dari sudut sini ke sudut sini ya, lalu dibuka. Adik-adik buat segini, dibalik, buka lagi, buat di sini. Nah lalu adik-adik, adik-adik bisa ininya dilipat. Jadi seperti ini ya. Lalu adik-adik ininya dibelah di tengah-tengah. Oke. Satu lagi. Oke. Lagi.
Lalu balik satu lagi. Oke. Pulin. Nah ya, seperti ini adik-adik bikin dua. Bikin dua, Cici udah bikin jadi dua ini ya. Oke. Nah, adik-adik kita mau bikin lengkungannya. Adik-adik bisa gunakan pensil. Oke, udah. Lalu adik-adik gunting. Nah, ini supaya sama, supaya rata, adik-adik tinggal ciplak ukurannya aja. Oke, adik-adik gunting. Oke. Nah, kalau adik-adik tinggal dilipat ini segini, mau warna apa adik-adik di luar? Kalau yang di dalamnya dilipat. Nah, adik-adik gunting begini, jangan sampai putus ya adik-adik ya. Nah, balik, ingat jangan sampai putus. Nah, begini. Oke, ya adik-adik bisa buka. Nah, yang ini adik-adik tekuk lagi nih. Nah, tekuknya ke dalam ya. Yang ini tekuknya ke dalam. Udah, yang ini juga tekuknya ke dalam. Ke dalam. Ya, ini tekuknya ke dalam. Ini tekuknya ke dalam. Jadi seperti ini adik-adik nih. Yang penting adik-adik bisa seperti ini. Ini dimasukin ke sini. Ya, oke. Setelah itu adik-adik buka lagi. Ininya dibuka. Ya. Lalu adik-adik kasih lem. Oke, nah ini di lemnya sesuai dengan ini ya, dirapikan, setiap sudutnya dirapikan. Nah, sampai kering ya. Nah, oke, sampai kering ya, ditinggal sampai kering. Cici udah bikin yang barunya. Ininya digunting nih adik-adik ya, ujungnya digunting. Nah, ini pun digunting ujungnya.
Jangan gede-gede ya. Kita tunggu proses kering. Sambil menunggu, kita buat tangkainya ya. Caranya ambil kertas, warna apa aja terserah adik-adik, digulung. Kalau misalnya cukup sekian, adik-adik gunting aja. Oke, adik-adik tinggal lem, dikasih lem. Oke, udah. Nah, tinggal ujungnya digunting. Kita tinggal masukin. Cici sudah bikin yang sudah kering ya. Nah, jadi seperti ini nih adik-adik nih. Nah, kita tinggal masukin. Nah, kita tembusin di sini nih. Oke, untuk gajal ini kita ambil kertas apa aja warnanya, adik-adik boleh. Kita kasih lem supaya nggak lari-lari. Lalu kita roll, kita gulung. Di tengahnya kita kasih lem juga supaya nempel. Terakhir kita lem. Setelah itu kita ambil lem ini boleh supaya cepat lengket ya adik-adik ya. Kita kasih lem. Oke, kita langsung lemin. Proses ini, nah adik-adik ambil kertas lagi, tempel, tapi jangan sampai ketempel ya adik-adik ya, karena tempelnya di sini aja nih, jangan di batang birunya. Oke, adik-adik gulung terus, di roll. Tengah jalan juga dikasih supaya nggak copot. Akhir adik-adik kasih lem lagi. Nah, setelah itu adik-adik tarik. Nah, di sini adik-adik kasih lem. Nih, di ujung ini adik-adik kasih lem nih. Ya, nempelin. Oke, udah jadi nih adik-adik. Payungnya bisa
buka. Tuh, ya. Mau ditutup, adik-adik juga bisa ditutup. Mau dibuka adik-adik. Seperti ini, ya. Nah, tinggal ininya adik-adik lengkungin aja deh. Kalau adik mau lengkungin, ya adik-adik tinggal lengkungin. Oke, kita jadi sampai di sini. Selesai sudah adik-adik acara kreativitas kita minggu ini. Ini dia payungnya, bisa dibuka ditutup ya. Nah, tapi jangan lupa kita harus tetap berlindung di bawah payungnya Tuhan. Oke? Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk anak-anak minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, ibadah Abi selesai di minggu ini, tapi kita akan jumpa lagi di minggu depan. Shalom adik-adik, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Sampai jumpa di minggu depan, dadah. Jangan lupa ya untuk di like, klik tanda jempol di sini, lalu di subscribe, klik tanda subscribe di sini. Di komen bisa di live chat saat streaming atau di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk di share ke teman-teman